البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Di Tirmidzi nomor yang ke 2425 marfu'an dari Rasulullah SAW qal tu'radun nasu yaumal qiyamah tu'radun nas di dalam karena kita nggak punya muqabalah yang bagus adalah yu'rad, tapi inilah yang nampak di kita cetakannya tu'radun nasu yaumal qiyamati salasa aradat. Di hari kiamat nanti orang akan disodorkan dengan 3 kali penyodoran, yaitu apa? Disodorkan masalah amalan-amalan nantinya. Fa amma aradatani fajidalun wa ma'adzir. Adapun 2 penyodoran yang pertama, yaitu dihadapkan kepada Allah. Arada kadang arti adalah menghadapkan, dihadapkan kepada Allah untuk apa? Yang pertama adalah jidal, yaitu berdebat dengan satu sama lain, masalah yang ini menuntut kezaliman yang itu dan sebagainya. Atau boleh jadi seseorang berdebat dengan apa? Berdebat dengan Allah Ta'ala, mendebat ini dan itu, walaupun akhirnya dia tentunya akan kalah, karena Allah punya saksi yang banyak dan Allah Maha benar, dia yang keliru. Wa ma'adzir, dan penyampaian udzur, menyebutkan udzurnya begini, apakah dia tidak tahu atau dia terpaksa atau barangkali dia ini dan itu, dia akan menyampaikan udzur-udzur. Wa inda dzalika tatayyarus suhufu fil aidi. Ketika itulah maka lembaran-lembaran amalan akan berterbangan sampai ke tangan-tangan manusia, diserahkan kepada mereka. Fa akhidun kitabahu biyamini wa akhidun bishimalih. Maka ada orang yang mengambil kitabnya itu dengan tangan kanannya, dan ada yang mengambil kitab itu dengan tangan kirinya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak punya tangan kanan, tangan kanannya putus barangkali atau semacam itu, cacat? Jangan khawatir, di hari kiamat Allah Ta'ala Maha Adil. Boleh jadi dia akan diberi tangan kanan atau seperti apa yang Allah Ta'ala inginkan nantinya. Tayyib, rawahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi la yasih. Beliau mengatakan hadis ini tidak sahih. Kenapa? Li'anal Hasan lam yasma' min Abi Hurairah. Karena Al Hasan itu tidak mendengar dari Abi Hurairah, dan ini yang betul. Karena Al Hasan Al Basri hanya mengatakan apa? Akhbarana Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah ke Basrah, dan waktu itu Al Hasan Al Basri tidak sedang hadir di majelis itu. Cuma yang dimaksudkan adalah mengabarkan penduduk negeri kami. Jadi Al Hasan memang tidak mendengar dari Abu Hurairah. Ketika ada sebagian ulama, sebagian rawi menyebutkan samanya Hasan dari Abu Hurairah, maka apa? Abu Hatim Ar-Razi mengatakan hadza ghalat. Ini keliru, rawi yang meriwayatkan dengan lafaz sama itu. Wa huwa inda Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad musnadnya di nomor yang ke 4277 dari Al Hasan dari Abi Musa. Ini berarti apa? Jalur lain. Wa Ibnu Majah, wa Ibnu Majah. Ibnu Majah ini dalam sunannya nomor yang ke 1900 19.730. Ini juga riwayat Al Hasan dari Abi Musa. Min hadzal wajh marfu'an. Dalam sanad ini dari Rasulullah SAW. Wa akhrajahul Baihaqi. Al-Baihaqi wa alam, ana belum menemukan di dalam apa? Kitab Al-Ba'ats, ana belum mendapatkan kitab Al-Ba'ats. Bisanadin Hasan an Abdillah bin Mas'udin marfu'an. Baik. Intinya adalah apa? Hadis ini memang dia kesimpulannya adalah Hasan li ghairi, karena apa? Sanadnya banyak dan pendukungnya banyak dari sahabat-sahabat yang lain. Wa rawa Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan ini nomor yang ke 19.730 dari Al Hasan dari Abi Musa. Kenapa? Iya ya, kenapa sama ya? Apa anak salah tulis kan? Ya, apa kita ikuti dulu, nanti anak periksa lagi insyaallah. Wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi ini nomor yang ke 2325. Anil Hasan an Abi Hurairah. Baik. Jadi apa? Sepertinya Syekh bukan Syekh atau barangkali juru tulisnya terbalik di dalam menyebutkan hadisnya.
Berbalik dengan yang di atas. Wa Abi Bakar ibni Abi Dunya, Abu Bakar bin Abi Dunya, anak belum menemukan di dalam kitab yang mana, walaupun ada majmu'ah kitab beliau, tapi waktu itu anak belum menemukan. An Abi Musa al-Ash'ariyah, sekarang dia mengatakan dari Abu Musa, padahal untuk riwayat yang ini adalah apa? Dari siapa? Dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intinya adalah hadis ini saling menguatkan satu sama lain para sahabatnya. Yu'radun nasu yaumal qiyamati salasa aradat. Manusia pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan, akan disodorkan dengan 3 kali penyodoran. Aslinya adalah aradah, tetapi kalau dijamakkan maka apa? Roknya itu dia jadi apa? Mutaharrikah, di fathah, aradat. Seperti contoh yang lain apa yaitu? Ada beberapa contoh, cuma anda lupa sekarang. Baik. Fa'ardatani jidalun wa ma'adhir. Dua penyodoran yang pertama adalah perdebatan dan penyampaian udzur. Wa ardatun tatayurus suhuf. Sementara yang ketiga adalah berterbangannya lembaran-lembaran itu. Ya seperti apa? Hamzah, kalau dijamak jadi apa? Hamazat, mimnya di fathah. Baik. Faman utiya kitabahu biyaminihi husiba hisaban yasira. Maka barang siapa diberi kitabnya itu dengan tangan kanannya, dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang ringan, dakhalal jannah, dan dia akan masuk surga. Oh, ini tadi kena angin. Ini tadi. Wa man utiya kitabahu bisimalihi dakhalan nar. Dan barang siapa diberi kitab dengan tangan kirinya, maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah. Tayyib qauluhu wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Firman Allah Ta'ala, adapun orang yang diberi kitab dari belakang-belakangnya itu, al-ayat. Qala Mujahid, asar Mujahid ini diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau yang ke-24 muka surat 215, dan sanadnya adalah sahih ke Mujahid. Apa itu? Tuj'alu shimaluhu wara'a dhahri fayakhudhu biha kitabah. Maksudnya adalah dijadikan tangan kirinya itu ada di belakangnya, di belakang-belakangnya itu, lalu dia mengambil kitab itu dengan tangan kirinya tadi. Jadi tetap dengan tangan kiri, tetapi apa? Dari arah belakang. Wa qala Sa'id bin Musayyab ini dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil yang ke-14 muka surat 84. Wa alam dari jalur siapa? Ibnu Sa'ib. Ataukah barangkali istilahnya yang betul adalah Ibnu Sa'ib, tetapi apa? Pensyarahnya menulis Sa'id bin Musayyab itu mungkin. Alladzi ya'khudhu bishimalihi tulwa yaduhu khalfa dhahri. Orang yang mengambil kitab dengan tangan kirinya, maka tangan kirinya itu akan dipelintir. Kalau bahasa Indonesia ya tulwa. Maksudnya apa? Dipilin kah? Apa? Dipulas, ditelikung. Dipulas, ditelikung ke belakang-belakangnya. Summa yu'ta kitabah. Kilas. Al-muhim dipusingkan sampai ke belakang. Dikilas. Lalu diberikan kitab dengan tangan kirinya tadi. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala wa kulla insan. Setiap manusia intasoba. Maksudnya intasoba itu apa? Ini mansub kullanya, bukan kullu tapi kulla. Bi fi'lin mudmar, dengan fi'il yang dihapus. Iya, karena ini adalah polanya adalah apa? Pola istighol. Di dalam apa? Dalam nahwu istilahnya istighol. Wa kulla insanil alzamnahu. Jadi kulla ini maf'ul bih dari mana? Bukan maf'ul bih dari fi'il yang setelahnya, tapi apa? Dari fi'il yang sebelumnya yang mahdhuf. Takdirnya apa? Takdirnya ditafsirkan dengan yang setelahnya. Jadi apa? Wa alzamna kulla insan. Ini cara mengi'rabnya. Kemudian alzamnahu ta'irahu, ini dia adalah apa? Adalah jumlah tafsiriyah la mahallalaha minal i'rab. Tayyib wa qauluhu ta'irahu huwa ma tara anhu min amalih, yaitu apa yang muncul, yang terbang dari dirinya, keluar dari dirinya berupa apa? Amalan dia, amalan kebaikan dan amalan kejelekan. Ini salah satu penafsiran. Dan ini yang sesuai di dalam bab ini sekarang terkait dengan apa? Catatan amalan dia.
Taib. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh At-Tabari di dalam tafsir beliau yang ke-17 muka surat 397. Cuma apa di dalam sanadnya itu lemah karena ada orang-orang yang mubham, orang-orang yang tidak disebutkan namanya. Mubham, apa maksudnya mubham? Sebagaimana disebutkan di dalam apa itu mustalah hadis itu, ucapan siapa itu? Al-Baiquni, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham adalah suatu hadis atau suatu sanad yang di dalamnya ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Baik. Kemudian wa Mujahid. Mujahid ini juga At-Tabari yang ke-17 muka surat 398 dan sanadnya sahih. Kalau kita nggak dapatkan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas tapi dapat dari Mujahid nggak masalah. Sebagaimana kata Imam Ats-Tsauri, apa itu? Idza dhafirta ala tafsiri Mujahid fahasbuk. Kalau engkau sudah mendapatkan tafsir dari Mujahid cukup itu. Karena Mujahid apa? Dapat ilmu langsung dari Ibnu Abbas 3 kali belajar sampai khatam Al-Quran, belajar tafsirnya. Tayyib. Wa ghairihima wa ghairuhuma. Maknanya apa itu? Wal makna dari ayat ini adalah anna amalahu lazimun lah, bahwasanya amalan dia itu akan senantiasa menempel padanya. Yaitu apa? Jangan disangka bahwasanya kalau dia mengamalkan sesuatu lalu Allah lalai. Allah akan apa? Akan mengetahui amalan dia dan akan ada catatan di situ. Wal maksudnya adalah anna amalal insan mahfudun alaih. Maksudnya adalah bahwasanya amalan manusia itu terpelihara padanya. Yaitu apa? Sudah tercatat. Tidak akan hilang kecuali kalau dia bertobat biar dihapus. Allahul musta'an. Qaliluhu wa katsiruh. Yaitu yang banyaknya ataupun yang sedikitnya semuanya. Tayyib wa yuktabu alaihi lailan wa naharan, ditulis terhadapnya siang dan malam. Malaikat tidak berhenti-berhenti di dalam menulis, tidak berhenti di dalam melakukan pengawasan. Kama qala subhanah ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu, tidaklah manusia itu mengucapkan satu ucapan pun kecuali di sisinya itu ada malaikat pengawasan yang selalu hadir. Minnya ini min apa ini? Taukid atau min tabiyin atau min zaid atau min apa ini? Atau min tabaid? Min apa ini? Minnya adalah apa? Taukidun nafi. Min yang datang setelah ma nafiyah maka dia adalah taukidun nafi. Asli adalah ma yalfidhu qaulun. Ma yalfidhu qaulan. Jadi ma yalfidhu min qaulin. Adapun kalau min yang datang setelah ma mausulah maka minnya adalah apa? Minnya adalah dia adalah apa? Tabiin, menjelaskan. Nah, sekarang adalah apa? Karena dia datang setelah ma nafiyah maka minnya adalah taukidun nafi. Maka menunjukkan ini umum, ucapan apapun dia akan ditulis oleh para malaikat itu. Wa qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Dan sesungguhnya di dekat kalian itu, atau ala kalau maksudnya adalah di atas ya di atas, tapi seringnya ala maksudnya adalah apa? Yaitu sedang mengawasi kalian, itu ala. Sebagaimana apa disebutkan apa itu? Wa ala sijni rajulun nasrani, bukan maksudnya di atas penjara ada orang Nasrani duduk-duduk, bukan. Maksudnya adalah apa? Ada kepala pengawasnya itu, Allah. Tayyib. Dan sesungguhnya yang mengawasi kalian betul-betul ada apa? Hafidhin, yaitu para malaikat penjaga. Para malaikat yang selalu mengawasi. Kiraman katibin, mereka adalah malaikat yang mulia dan mereka adalah juru tulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian kerjakan, baik itu adalah perbuatan zahir ataupun perbuatan batin, perbuatan lidah ataupun tangan ataupun perbuatan hati. Malaikat menulis semuanya. Qauluhu fi unuqih, di leher dia. Baik, khassal unuq bidzikr, Allah Ta'ala mengkhususkan di dalam ayat tadi dengan penyebutan, yaitu apa? Mengkhususkan leher. Li'annal luzuma fihi asyad, karena keterikatan dengan leher itu kuat sekali. Kalau orang terikat tangannya mungkin boleh lepas, kalau terikat pinggangnya atau kakinya mungkin boleh lepas. Kalau yang terikat leher ini sulit sekali untuk lepas. Kenapa? Kalau besinya naik ke atas kena kepala, kalau ke bawah kena badan. Jadi memang sulit untuk lepas. Maka ini jadi apa? Jadi istilah di sini. Kemudian waman
alzama syai'an fihi wa man ulzima syai'an, barang siapa dia diikat dengan sesuatu di situ, fala mahidalahu anhu, maka tidak mungkin dia menghindar dari benda tadi. Dari apa? Dari belenggu atau tali atau apa, tergantung maf'ul bihnya apa di situ. Wal maknanya adalah anna amalahu lazimun lah luzumal qiladah, bahwasanya amalan dia itu akan selalu menempel pada dirinya seperti menempelnya qiladah. Qiladah adalah kalung. Terkadang artinya adalah apa? Tali kekang yang di leher. Wala alla fil unuq la yang faku anhu au la alla fil unuq la yang faku anhu. Tertulis la alla di sini ya. Atau boleh jadi tertulis di dalam leher karena maksudnya adalah betul-betul tidak akan lepas darinya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.